Air pertama kita masukkan ke gelas terlebih dahulu seperti ini. Lalu tambahkan air, lalu kita aduk dulu. Sedikit lagi. Nah, saringan kita saring. Lalu saya akan oleskan sedikit kertas. Dan terlihat kita tambahkan sedikit alkohol, sekitar 3 ml. Apaan? Oke, semili. Teteskan. Lalu tiga mili. Tutup kembali botol alkoholnya. Lalu kita aduk saringan ini yang telah dicampur dengan alkohol sebanyak 3 mili.
Saya akan oleskan ke kertas ini sedikit. Dan terlihat sekarang lebih transparan daripada yang tadi. Setelah air saringan lemak itu ditetesi alkohol 3 ml dan dioleskan, terlihat lebih transparan dibanding air lemak yang belum ditetesi alkohol. Karena air campuran alpukat dan alkohol menjadi transparan di kertas, maka alpukat mengandung lemak. Lebih dahulu. Kemudian kita campurkan dengan air. Caranya sama seperti tadi. Kita masukkan ke gelas, tambahkan sedikit air. Lalu tambahkan sedikit air. Dan kemudian setelah tercampur dengan air, kita saring air tempe ini. Kita saring. Kita campur. Lalu kita campurkan air saringan tempe ini dengan alkohol. Kita campurkan 3 ml alkohol. 1 ml. 2 ml. Dan 3 ml. Setelah dicampur, kita aduk air saringan tempe ini yang sudah dicampur dengan alkohol. Lalu kita oleskan sedikit ke kertas. Dan terlihat transparan. Tempe juga memiliki lemak karena air saringannya dicampur dengan alkohol saat dioleskan ke kertas menjadi transparan. Kita punya minyak kelapa yang tidak bisa ditumbuk. Lalu saya akan mencampurnya dengan air walaupun tidak akan mencampur dengan air. Ditambah sedikit air, aduk. Hasilnya tidak bercampur. Tuh, masih terlihat berpisah minyak dengan air. Lalu saya akan saring. Lalu saya akan campurkan minyak kelapa ini dengan sedikit alkohol. Satu mili.
3 mili. Tinggalkan situ. Terus lalu saya akan mengoleskan campuran minyak kelapa, air, dan alkohol ini ke kertas, dan hasilnya sangat transparan, sangat cepat. Minyak juga mengandung lemak karena saat dicampur dengan air dan alkohol dan dioleskan ke kertas, warnanya menjadi transparan. Kali ini saya akan melakukan percobaan terhadap vitamin C dengan tujuan mengetahui kadar vitamin C dan manfaatnya dalam sehari-hari. Di sini sudah ada 4 gelas yang berisi air dingin, air suhu ruangan, air hangat, dan air panas. Keempat gelas ini akan saya berikan betadine. Nah, dapat dilihat di sini, vitamin C yang berada di suhu panas akan lebih cepat larut daripada di suhu dingin. Kesimpulannya, vitamin C lebih optimal berada di suhu panas. Sekian dari saya. Format laporan. A. Judul percobaan, tes karbohidrat, lemak, dan vitamin pada beberapa makanan. Tujuan percobaan, mengerjakan tugas. Prinsip percobaan, tugas selesai. D. Alat dan bahan. Alat nomor 1, gelas, jumlahnya beberapa. Alat nomor 2, piring, jumlahnya beberapa. Alat nomor 3, sendok, jumlahnya beberapa. Alat nomor 4, ulekan. Alat nomor 5, saringan. Alat nomor 6, pipet, jumlahnya 1. Lalu bahan pertama, tempe secukupnya. Bahan kedua, alkohol secukupnya. Lalu minyak secukupnya, nasi secukupnya, betadine secukupnya, jeruk nipis secukupnya, kentang secukupnya, roti secukupnya, dan alpukat secukupnya. Prosedur percobaan. 1. Uji karbohidrat. Pertama, bahan ditumbuk, kemudian ditetesi betadine, dan lihat hasil. Terbentuk warna hitam, hijau, dan biru pekat. Lalu, kedua, uji lemak. Prosedurnya dimulai dengan cara bahan ditumbuk, dicampur dengan air lalu disaring. Lalu air saringan tersebut dicampur alkohol dan diteteskan ke kertas. Lalu terbentuk warna transparan pada kertas yang disinari oleh cahaya. Lalu ada uji vitamin. Sebentar. Nomor 3. Pertama, bahan dilarutkan di beberapa suhu. Bahan yang mengandung vitamin C-nya dilarutkan di suhu dingin, suhu ruang, suhu hangat, dan air di suhu panas. Lalu masing-masing air tersebut ditetesi oleh betadine dan dilihat mana yang transparan terlebih dahulu. Jumlah betadine diperlukan berbeda-beda setiap suhu. Data hasil pengamatan pada uji karbohidrat. Warna bahan makanan. Nasi sebelum ditetesi betadine warnanya putih. Setelah ditetesi beberapa tetes betadine atau 3 tetes betadine, warnanya hitam atau biru pekat. Lalu ada roti, warna awalnya krem. Setelah ditetesi betadine, warnanya menjadi hijau. Lalu kentang, sebelum ditetesi betadine, warnanya kuning. Setelah ditetesi betadine, warnanya menjadi hijau. Lalu tempe, warnanya krem. Setelah ditetesi betadine, warnanya berubah menjadi coklat. Data hasil pengamatan pada uji lemak. Warna awal kertas saat ditetesi air alpukat, warnanya hijau keabu-abuan. Lalu warna tempe krem keabu-abuan saat diteteskan ke kertas. Lalu warna minyak saat diteteskan ke kertas transparan. Lalu warna alpukat pada awalnya hijau, ditetesi 3 ml alkohol menjadi hijau sedikit keputihan, saat diteteskan ke kertas menjadi transparan. Lalu warna tempe awalnya krem, saat ditetesi 3 ml alkohol menjadi putih, saat dioleskan ke kertas warnanya menjadi transparan. Minyak warna awalnya kuning, saat ditetesi 3 ml alkohol warnanya
kuning cenderung ke transparan. Saat dioleskan ke kertas menjadi transparan. Data hasil pengamatan. Tabel data hasil pengamatan uji vitamin C. Di suhu dingin, jumlah betadin yang digunakan banyak untuk membuat air tersebut menjadi transparan. Di suhu air ruang, jumlah betadin digunakan lumayan, sedikit lebih dikit daripada di suhu dingin. Lalu, jumlah betadin pada suhu hangat sedang, dan jumlah betadin paling dikit ada pada suhu panas. Pertanyaan, apa kegunaan betadin pada percobaan ini? Indikator untuk menunjukkan adanya karbohidrat pada makanan. 2. Apa kegunaan kertas pada percobaan ini? Media untuk melihat kandungan lemak. 3. Apa kegunaan alkohol pada percobaan ini? Yang membuat lemak menjadi transparan di kertas. 4. Kelompokkan mana bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Kentang, nasi putih, roti, singkong. Kelompokkan mana bahan makanan yang mengandung lemak. Alpukat, tempe, minyak, tahu. Jelaskan mengapa perbedaan suhu mempengaruhi jumlah betadin yang diberikan pada saat pengujian vitamin C. Karena kandungan vitamin C semakin optimal di suhu panas, menjadikan lebih cepat transparan saat ditetes oleh betadin. Begitu pula sebaliknya. 7. Pada suhu manakah kandungan vitamin C berada pada kondisi optimal? Semakin panas, semakin optimal. Jadi kondisi paling panas, kondisi paling optimal.